Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, kita dapat kritik, dapat komen dari netizen ya, yang menyatakan mana mungkin kalau kebun kecil itu bisa menghasilkan sekian ratus kaleng. Nah, beliau mengambil, saya yakin beliau mengambil dari data. Misalnya seperti ini, 2,5 dikali 2,5. Kalau untuk 4 ranting misalnya itu sekitar 627-an lah, lebih kurang lebih. Oke sahabat tani, jadi kalau per batangnya itu misalnya dari penampakan videonya Pak Peri itu kan 5 bambu, berarti 5 bambu dikali 600 sekian, maka hasilnya sekian. Oke sahabat tani, apakah sahabat tani percaya data? Ya, sebenarnya begini, jauh-jauh hari saya kenapa tidak terlalu banyak membahas soal data. Nah, perlu sahabat tani, apa itu arti data? Oke, jadi kalau kita ngomong, sebelum kita ngomong ke masalah data, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan data. Data itu adalah analisis. Ini kita ambil simple, singkat ya, karena saya juga tamatan kuliah S1 ya. Nah, itu analisis artinya data itu. Lu analisis kayak mana Pak? Analisis itu apa? Analisis itu masih dalam tahap penelitian, dan nanti dari hasil penelitian akan menghasilkan hasil apa Pak? Ya hasil dari penyelidikan dan penelitian sahabat tani. Jadi masih ada sahabat tani kita masih menyamakan data dengan kebun yang kita punya ini sahabat tani. Kebun kita punya ini. Jadi kebetulan mungkin karena saya ngambil video yang kopinya sepi, jadi beliau menganggap itu kan Pak lebih kurang lebih 5 bambu itu Pak. 5 bambu dikali 100 batang atau 200 batang udah sekian, mana mungkin menembus 200 sekian kaleng. Nah ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum sahabat tani kita itu mengomentari itu, saya sudah pernah bikin konten 2 video. Saya bikin sesuai data apa yang terjadi. Serangan dari netizen, serangan dahsyat yang menyatakan bahwa mana mungkin dalam per batang bisa kita tentukan 5 bambu, ini 5 bambu, itu berarti 5 bambu, itu 5 bambu, semua 5 bambu. Sedangkan di sini di depan sahabat tani ini varietas kopinya berbeda-beda. Kalau sudah varietas berbeda, sudah pasti hasilnya berbeda. Ya. Misal kita bilang ini depan kita Ating Super, buah sebanyak ini. Nah, buah sebanyak ini sahabat tani. Tuh. Sembunyi. Jadi netizen kita ini kadang-kadang nengoknya sekilas. Inilah akibatnya kalau gagal paham sahabat tani ya. Nah, apa mungkin sahabat tani ya, apa mungkin satu batang, hitunglah 5 bambu dikali semua 5 bambu, bilang 100 batang 5 bambu. Itu dari mana itu? Itulah dulu saya kena serang sama netizen gara-gara itu sahabat tani. Nah, jadi karena ini ada komentar pedas tentang saya ini yang katanya nggak mungkin, padahal saya udah nikmati hasilnya, padahal cuannya udah di tangan saya, udah saya tabung gitu. Tapi beliau gimana ya? Beliau nggak kenal saya, beliau nggak tahu saya di mana, kebun saya kayak apa, luasnya kayak apa, hasil panennya berapa, beliau nggak tahu. Langsung main seka hitung-hitungan data. Ya ampun. Data ini udah jauh-jauh hari, udah saya duluan mempelajari itu. Ya, kalau memang beliau katanya penyuluh pertanian, seharusnya beliau itu paham. Berarti beliau itu udah banyak terjun ke daerah, berbagai daerah untuk melakukan penelitian analisis, lalu datanya diambil, lalu hasilnya baru dihitung. Kan itu ya, itu yang namanya data. Nah, tapi ini kenapa beliau kok malah mengomentari semua ini sama gitu? Kok ini 5 bambu, itu 5 bambu, semua 5 bambu. Padahal ada lagi sahabat tani, MDPL menentukan, ya MDPL menentukan. Ada MDPL di tempat saudara kita di daerah Amor, daerah Resap, daerah Simpur, itu biasanya kalau nggak salah saya 900 MDPL. Kopi bagus juga, berbuah banyak, tetapi yang jadi masalah sekarang ukuran buah. Nah seperti ini, saya di Batin Baru, ukuran buahnya seperti ini loh. Tuh, gedenya seperti ini.
Buah semakin gede, maka semakin cepat penuh tempat. Apalagi kalau kita bambukan ini buah, lebih cepat. Jadi apakah mungkin kalau buah seperti ini dalam perbatang ini 5 bambu? Enggak. Ya, enggak mungkin. Pasti lebih. Nah, jadi saya udah jauh-jauh hari itu membahas data. Buku berlusin-lusin tentang pertanian. Buku dari Kementerian Pertanian di rumah saya banyak. Sudah saya pelajari. Tapi itu tadi, sifat saya. Saya kan orangnya kan, selain saya mempelajari data, menganalisis, saya praktek. Nah, saya praktek, saya coba dulu. Kalau memang hasilnya betul, kita petik. Kita kontenkan. Kenapa? Karena untuk kemajuan petani. Nah, jadi saya berusaha memelihara channel saya ini bagaimana caranya tepat dan akurat. Jangan sampai melenceng. Jadi dari ukuran buah saja sudah tentu berbeda-beda. Kalau di Simpor, Amor, Jamur Atu sana kan ya, terus kita 900 mdpl. Ya. Buahnya lebih kecil dari ini sahabat tani. Jadi kalau buahnya banyak, penuh di batang kopi ini, kalau kecil-kecil, nah bisa jadi itu 5 bambu. Tapi kalau buah segede ini, tuh, segede ini buahnya, sehat walafiat seperti ini kok. Nah, kok malah dibilang bisa disesuaikan sama data. Aneh ya. Jadi saya kadang-kadang ketawa sendiri gitu. Padahal menentukan ini kan bukan kita, tapi kaleng dan bambu. Ya, di saat kita petik kopi kan kita takar. Takar itu yang menentukan, bukan analisis, bukan data. Data itu kesimpulannya tahu nggak? Kesimpulan data itu adalah bisa benar, bisa tidak. Jadi hati-hati mengartikan data. Data bisa dua arti. Kalau memang dilakukan penyelidikan dan disesuaikan dan dihitung-hitung ternyata benar, berarti datanya benar. Tapi kalau memang salah, berarti data itu salah. Itu makanya saya bilang, jangan berpedoman sama data, karena data belum tentu benar adanya. Jadi yang benar gimana Pak? Yang benar ya tangan kita sendiri, kita selidiki sendiri, kita pantau, kita hitung, itu yang benar. Itu makanya saya bilang, saya bukan tipe orang dari ke dari. Asal dengar aja katanya, oh 1 batang itu 2 kaleng. Bagaimana 2 kaleng bisa terjadi? Ah pokoknya 2 kaleng, udah gitu. Nah nggak bisa, saya pelajari. Bagaimana 2 kaleng? Kayak mana ukuran buahnya, berapa mili ukuran buahnya, besar apa kecil? Nah jadi kopi di tempat saya ini, di Batin Baru ini, termasuk bagus kopi di sini. Makanya buahnya gendut-gendut, montok. Ya, montok-montok kayak gini. Tuh. Tak bisa disamakan, nggak bisa diukur-ukur. 100 batang dikali 5 bambu, per batang ini aja belum tentu 5 bambu. Bisa lebih, bisa kurang. Kadang-kadang itu juga begitu. Bisa lebih, bisa kurang, atau bisa kurang, bisa lebih. Oke. Hati-hati mengartikan data. Loh, tapi Pak saya udah pelajari, udah saya ambil dari Google, dari medsos. Sekarang pertanyaannya, apakah dari medsos itu, dari Mbah Google itu sudah benar semua? Bukankah kita tahu selama ini banyak dari Google, banyak dari yang lain-lain, medsos lain ya, melenceng dari perkiraan. Nah, saya jangankan dari Google, dari buku Kementerian Pertanian di tahun 1999 sudah saya pelajari. Jadi ternyata beda dengan yang sekarang. Dari tahunnya juga udah beda. Tahun 1999. Sekarang 2024, mau masuk 2025. Lo beda dari mana Pak? Tengok aja iklimnya. Jadi di tahun 99 dulu iklim di kita ini super dingin. Saking dinginnya tuh saya bersisik, nggak tahan. Tapi ini saya tengok iklim di tahun ini berbeda jauh dengan yang dulu. Sampai-sampai kita bisa tahan, kalau kena hujan masih bisa tahan. Kalau dulu nggak sanggup sahabatan. Nah itu sudah menunjukkan bahwa berbeda iklim itu. Apalagi kalau kita ngambil data dari buku dan buku ya. Sekarang pertanyaannya, data dari buku itu tahun berapa? Sedangkan iklim sudah berubah, sudah berbeda-beda. Nah itu dia. Nah kalau ada yang bilang, saya banyak belajar kok Pak dari Google. Saya korban Google, apalagi. Saya korban Google. Buku tentang dari Menteri Pertanian tentang kopi ada sama saya 300 halaman. Ya.
Saya pelajari sampai mumet, sampai banyak bingungnya. Jadi kenapa disebut saya jadi korban gini? Berita-berita dari Google itu kan berbeda-beda pendapat dari setiap orang, sahabat tani. Tapi kita belum tahu pasti apakah itu sudah real atau sekedar pendapat, atau cuma sekedar ngambil-ngambil kutip-kutip dari naskah ke naskah gitu, atau dari artikel-artikel. Ya mau maaf sahabat tani, saya tamatan jurusan Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi kami ada belajar itu tentang ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat apa kaitannya dengan data? Ada, banyak. Ya, di ilmu filsafat pun sudah menyatakan bahwa data itu adalah sebuah analisis yang masih diragukan, yang artinya belum tentu kebenarannya nyata. Kenapa? Karena bisa difaktorkan oleh keadaan iklim, musim, dan curah hujan. Nah, jadi bukan saya sok pinter di sini. Saya tidak ada niat-niat untuk sok pinter. Saya selalu bilang, kita di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang melenceng, sudah pasti nggak akan saya diam. Alasannya ya kuat ya. Kenapa? Data itu belum tentu benar. Sekarang kita tanya, data itu data kapan? Nah, data dahulu sama data sekarang sudah beda sahabat tani. Seperti kehidupan kita lah. Dulu kita hidup seperti kampung, sekarang sudah menjadi kota besar. Dan manusia semakin cerdas berteknologi. Ya. Nah, lalu ada lagi yang mengkaitkan. Saya kan penyuluh pertanian, Pak. Saya sering ikut Pak Armiadi. Pak Armiadi seingat saya orang yang ahli dalam kopi sistem pagar. Nah, gitu. Dan apakah itu bisa menjadi acuan? Apakah terus gara-gara itu saya dengar terus saya tunduk? Nah, itu pertanyaannya. Tidak. Ya. Jadi mereka-mereka para maestro kita ini dulunya juga belajar kayak kita. Mereka belajar sendiri. Ikut juga mereka ke kelompok tani. Lalu mereka bawa buku, bawa pulpen. Mereka pelajari. Begitu mereka catat, baru mereka turun ke lapangan, mereka uji. Ya. Jadi kalau kita cerita siapa maestro kita, banyak. Kok di Gayo ini banyak sahabat tani. Seperti Pak Armiadi, seperti Pak Zaini. Nah, guru saya itu Pak Tamrun. Loh, di Gayo ini para maestro kopi kita banyak. Apalagi sahabat tani lihat. Setiap maestro kopi, setiap pawang kopi itu punya keahlian berbeda-beda, tidak bisa sama. Tak percaya coba datangi Pak Adi Armiadi, pasti lain tanggapannya soal pemangkasan kopi. Coba datang lagi ke tempat Pak Zaini, tanyakan tentang pemangkasan kopi, sama apa beda? Beda. Nah, jadi acuannya masalahnya bukan ke situ. Sekarang masalahnya di kita. Kita udah dapat ilmu dari para maestro kita. Lalu sepulang dari situ kita ngapain? Tutup buku dan simpan. Tidak mau kita praktekkan gitu. Nah, jadi siapa maestro kopi kita? Bukan itu yang harus kita andalkan di sini. Maestro kopi kita itu tugasnya membagikan ilmu sebagaimana ilmu yang mereka dapat selama ini. Sebagaimana hasil yang mereka dapat selama ini. Kan itu. Lebihnya bagaimana? Menyerahkan ke kita supaya kita lakukan praktek. Nah, supaya kita lakukan praktik. Bukan terus kita berada di balik mereka, terus kita menganggap diri kita merasa lebih ahli karena maestro kopi kita terkenal. Ya Allah, bukan itu. Sekarang bagaimana caranya kita yang jadi maestro? Jangan orang lagi. Ya, jangan mereka lagi, kita lagi. Kita berinovasi, kita kembangkan cara kita, lalu kita bagikan ke sahabat tani. Insya Allah bisa jadi maestro kopi kan? Nah, jadi kita jangan karena kita berdiri di belakang para maestro kita, terus karena beliau terkenal, terus kita sudah berbangga hati. Jangan. Ya. Saya sudah banyak ikut penyuluh sana, penyuluh sini. 30 anggota saya waktu itu. 30 anggota kami ikut penyuluhan pertanian. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya tinggal 11 orang termasuk saya, sahabat tani. Lainnya kemana Pak? Muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Mereka nggak sanggup.
nggak sanggup. Berarti mereka datang cuma ingin nengok-nengok aja, tapi nggak mau berlatih. Makanya jangan karena kita terus mengikuti penyuluh pertanian kita berbangga hati soal kita sudah jago, udah mengetahui segalanya. Salah. Yang bisa bikin tahu kita tentang diri kita ini siapa, itulah kita. Jadi kita harus berkembang, kita praktek dengan tangan kita, jangan budayakan dengan teori doang gitu. Jangan. Pak Zaini pernah bilang sama saya, kalian sudah ikut saya sudah latih kalian, saya sudah kasih tahu mana itu tunas raja, mana itu tunas balik, mana itu tunas ini, tunas itu. Selebihnya sama kalian. Jangan sampai kalian pulang dari sini tutup buku, tidur. Nah, jangan, tapi latih. Nah, jadi saya bukan sombong, saya itu bukan sombong ya. Saya senang sekali dengan bertani kopi. Sampai-sampai hal terkecil pun saya selidiki, masih saya selidiki nih. Nggak serta-merta saya asal ngomong-ngomong aja gitu. Nah, ya. Nah, di tempat saya juga banyak buku panduan tentang pertanian dari hasil ngikuti penyuluhan-penyuluhan. Karena kalau kita ngikuti penyuluhan biasanya ya, itu dari saya, kita bakal mendapatkan buku-buku ilmu dasar, buku-buku tentang pembelajaran, buku-buku tentang ini dan itu. Bahkan ada buku yang tentang khusus menangani ateng super, tentang khusus menangani tim-tim ya, atau disebut G1. Ada sama saya, tapi saya bukan serta-merta belajar begitu saja tuh diem, enggak. Saya coba dulu. Karena itu tadi, karena Pak Zaini pun pernah bilang, data itu bisa benar bisa salah ya. Data itu sebelum kita keluarkan, kita bagikan ke kelompok tani perlu dipertimbangkan. Jangan asal bagi data, kasihan petani, ya kan? Nah, dan selanjutnya, apakah hasil panen kopi kita itu bergantung dari berapa batang kopi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau memang bergantung dari batang kopi, kenapa ada kebun 2 rantai hasilnya 300 kaleng? Kenapa? Harusnya kan yang 300 kali itu kan sekitar sehektar atau 6 rantian biasanya, atau setengah hektar. Ini kenapa 2 rantai ada menembus 300 kaleng? Apakah itu buktinya bahwa penghasilan kopi kita bergantung dari berapa batang kopi kita tanam? Nah, ini kalau dari data dihitung-hitung itu nggak nyambung. Bakal nggak nyambung. Kenapa 2 rantai kok bisa dapat 300 kaleng? Berarti berapa dalam per batangnya? Bakal nggak nyambung. Kenapa? Itulah data. Data ini menganalisis. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya benar kali, tapi kalau salah ya salah kali. Nah, saya sudah turun ke lapangan, makanya saya pernah saya datangi kebun orang 2 rantai. Ya, 2 rantai. 300 kaleng. Itu dalam per batang bisa 5 kaleng lebih. Mana mungkin Pak? Ya nggak mungkin kalau nggak nengok. Ya nggak mungkin kalau kita nggak terjun sendiri. Ya, banyak kejadian di luar sana. Hanya sekian batang tapi hasilnya di luar prediksi, luar biasa. Loh, kok bisa terjadi kayak gitu? Nah, itu tadi, perawatannya ada, pemupukannya lengkap, pembersihan kebunnya rutin. Itu kuncinya, bukan dari batangnya. Berapa batang? Kalau 1000 batang berarti 1000 kaleng. Gitu. Nah, bukan. Itu salah. Itu yang namanya data. Makanya saya bilang, saya semenjak konten, saya bagikan kepada sahabat tani, saya jarang membahas data. Itulah. Karena data ini bisa keliru, sahabat tani. Bisa bikin kita gagal paham, bisa ujung-ujungnya bertengkar, gitu. Oke, ini kita ambil. Ini buahnya, seperti ini besarnya. Bagaimana ini? Tuh. Sak jempol saya, sak jempol besarnya. Apakah dengan 1 batang ini bisa ditentukan? Ayo. Ya nggak bisa. Loh, kok tahu Pak? Saya udah coba sendiri, udah saya bandingkan, saya bawa itu bambu. Ya, takaran bambu, dan saya bawa juga itu kaleng. Kalau takaran kami di sini kan pakai kaleng ya. Nah, ternyata memang beda jauh. Nggak sesuai dari data yang saya tulis itu. Nggak sesuai data dalam buku. Dalam buku kementerian, dalam buku panduan. Nggak sesuai, sahabat tani. Jadi syukur alhamdulillah, saya akhirnya menjadi tahu karena siapa? Karena saya mencari tahu sendiri, sahabat tani. Itu yang benar jawabannya. Ya.
Buahnya besar-besar kayak gini, mana bisa kita tebak-tebak? Asal tebak nggak boleh, ya, nggak boleh. Oke, saya rasa cuma itu aja sahabat tani ya. Jadi jangan terlalu menganggap data itu benar, belum tentu. Ya, jadilah diri sendiri. Makanya saya selalu bilang sama sahabat tani, praktik. Jangan selalu mengandalkan panduan atau buku, karena belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Bisa jadi itu mitos, bisa jadi itu benar, kan begitu. Jadi yang lebih benar siapa? Diri kita sendiri sahabat tani. Itulah selalu budayakan praktik. Ya, oke, untuk sahabat tani semuanya, saya akan lanjut dulu ngutip ini sahabat tani ya. Kurang lebih kurang. Jika ada salah kata saya minta maaf. Ya, saya cuma bertujuan untuk meluruskan apa itu arti data, karena saya udah duluan mempelajari data. Ya, makanya saya di konten saya ini tidak ada satupun saya bahaskan masalah data, karena saya nggak berani, karena sudah kejadian di video perdana saya dulu ya. Tapi sudah saya hapus demi kebaikan bersama. Oke, kalau begitu sahabat tani terus bersemangat, terus kembangkan bertani kopinya supaya hasilnya bisa dinikmati, supaya hasilnya bikin bahagia keluarga dan bisa membangun lah ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.